Yang mulia Bapak-bapak pimpinan Pondok Modern Tazaka, yang mulia Bapak Ketua Yayasan Tazaka, yang mulia Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Tazaka, yang kami hormati Bapak Dr. Habib Hirzi, yang kami hormati Bapak Direktur Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, yang kami hormati Bapak Kepala Lembaga Pondok Modern Tazaka, yang kami hormati seluruh guru Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah serta seluruh OPPM baru dan lama dan seluruh santri yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini untuk menyampaikan atau mempresentasikan bagian koperasi pelajar periode 2022-2023. Yang pertama, kami akan menyampaikan tentang definisi bagian koperasi pelajar. Bagian koperasi pelajar adalah salah satu bagian dari OPPM atau Organisasi Pelajar Pondok Modern Tazaka di bawah naungan Departemen Pengembangan Usaha dan Departemen Pengasuhan Santri yang bertugas untuk mengelola seluruh amal usaha pondok yang berada di dalam pondok, meliputi Ahsan Kantin, Kantin Cordova, dan Koperasi Cordova. Kemudian dalam memudahkan kami untuk masa kepengurusan kami, maka kami bentuk struktur sebagai berikut. Terdiri dari 13 santri, 8 santri dari kelas 6 dan 5 santri dari kelas 5 sebagai kader. Dan alhamdulillah pada masa kepengurusan kami telah berhasil membuat hasil usaha unggulan sebagai berikut. Yang pertama adalah buku SOP atau Standar Operasional Prosedur Koperasi Pelajar. Dengan adanya buku ini dapat mempermudah santri atau dapat mempermudah pengurus yang akan datang dalam memahami konsep dan standar operasional prosedur daripada bagian koperasi pelajar itu sendiri. Sehingga dengan adanya buku ini dapat mempermudah kami dan pengurus yang akan datang dalam memanage dan mengelola bagian koperasi pelajar. Kemudian yang kedua adalah kami alhamdulillah pada masa kepengurusan kami telah membuat outlet baru yang kami beri nama dengan Leader Corner yang terletak di depan gedung Cordova. Dengan adanya outlet baru ini, kami dapat menyediakan atau menambah variasi lauk pauk dan makanan dan jualan daripada koperasi pelajar, sehingga dengan adanya outlet baru ini dapat menambah keuntungan dan pemasukan daripada bagian operasi pelajar. Kemudian yang ketiga adalah sistem pre-order menu tematik Ahsan Kantin. Dengan adanya sistem pre-order menu tematik Ahsan Kantin ini, santri dapat mengorder atau membeli makanan dari luar pondok, seperti makanan-makanan dan minuman dari luar pondok. Dan dengan adanya sistem pre-order menu tematik Ahsan ini dapat mempermudah kami dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan santri dari luar pondok. Kemudian yang keempat adalah kursus manajemen bisnis untuk anggota koperasi pelajar. Dapat diketahui bahwa tidak seluruh anggota koperasi pelajar memiliki basic atau pengalaman di bidang manajemen dan bisnis. Maka dari itu kami membuat kursus manajemen bisnis untuk bagian koperasi pelajar sehingga dapat menambah wawasan dan mempermudah kami dalam mengelola serta memanage bagian koperasi pelajar. Dan yang terakhir adalah bazar-bazar di event-event besar pondok. Dapat kita ketahui bahwa Pondok Modern Tazaka ini adalah lembaga yang banyak menyelenggarakan bazar atau event-event besar seperti panggung gembira, drama arena, khutbatul as, dan lain sebagainya. Dan kami mengambil itu sebagai peluang untuk bagian koperasi pelajar. Maka kami membuat bazar-bazar besar di event-event besar pondok. Kemudian kita masuk ke keuangan. Adapun uang masuk di masa periode kepengurusan kami terdiri dari beberapa sektor. Yang pertama adalah sektor inti dari penjualan Ahsan Kantin, Kopel Cordova, dan Kantin Cordova Sore. Kemudian dari sektor pembelanjaan santri baru dan konsinyasi dengan tas ballpoint. Masuk ke sektor yang pertama atau sektor inti. Mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan Desember 2022 membubuhkan omset masuk sejumlah 3.914.556.208 rupiah. Kemudian dari sektor yang kedua, yakni sektor dari pembelajaran santri baru dan konsinyasi dengan tas kopain, membubuhkan omset masuk sejumlah 1.189.486.150 rupiah. Maka total uang masuk bagian koperasi pelajar pada periode kepengurusan kami sejumlah 5.104.042.428 rupiah. Dapat dilihat juga pada grafik setiap tahunnya bagian koperasi pelajar memiliki kenaikan di uang masuk
dan pemasukan paling banyak berada pada periode kepengurusan kami dengan 5.104.042.428 rupiah atau naik 1.927.5.244 dari tahun lalu atau 60,6% daripada tahun lalu. Kemudian masuk ke uang keluar. Adapun uang keluar pada periode kepengurusan kami terdiri dari beberapa fungsi, yakni fungsi untuk belanja barang, kemudian belanja karyawan atau gaji karyawan, kemudian belanja kebutuhan santri baru, dan yang terakhir untuk pengembangan inventaris atau pengembangan usaha. Untuk belanja barang mulai dari Januari 2022 sampai bulan Desember 2022 mengeluarkan dana sejumlah 3.288.515.240 rupiah. Kemudian untuk fungsi yang kedua yakni belanja karyawan dan kebutuhan santri baru mengeluarkan dana 943.461.700 rupiah. Dan untuk fungsi yang terakhir pengembangan usaha atau pengembangan inventaris mengeluarkan dana 36.300.000 rupiah. Maka total uang keluar bagian koperasi pelajar periode 2022-2023 yakni 4.225.276.940 rupiah. Dapat dilihat pada grafik bahwa setiap tahunnya bagian koperasi pelajar memiliki kenaikan di pengeluaran, dan pengeluaran paling banyak adalah pada periode kepengurusan kami dengan 4.225.276.940 rupiah atau naik 1.619.951.108 rupiah atau 62,1% daripada tahun lalu. Kemudian dengan pemasukan tersebut dan pengeluaran tersebut, maka saldo akhir koperasi pelajar periode 2022-2023 adalah 878.765.488 rupiah. Jadi koperasi pelajar pada tahun ini membubuhkan keuntungan kepada pondok sejumlah 878.765.488 rupiah. Dapat dilihat pada grafik setiap tahunnya bagian koperasi pelajar memiliki kenaikan di keuntungan, dan keuntungan paling banyak berada pada periode kepengurusan kami dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, pada tahun ini mengalami kenaikan dikarenakan semakin banyaknya jumlah santri baru. Dapat diketahui bahwa jumlah santri baru pada periode kepengurusan kami atau pada tahun ini adalah merupakan rekor santri baru atau santri paling banyak selama sejarah Pondok Modern Tazaka dengan total keseluruhan santri 733 santri. Maka semakin banyak santri, semakin banyak pula kontribusi santri atau semakin banyak juga omset pada bagian koperasi pelajar. Kemudian yang kedua adalah semua pemesanan kebutuhan santri baru melalui bagian koperasi pelajar. Dapat diketahui bahwa seluruh pemesanan santri baru pada tahun lalu melalui bagian ADM dan juga melalui bagian pengasuhan santri. Namun pada tahun kepengurusan kami semua pemesanan kebutuhan santri baru melalui bagian koperasi pelajar, sehingga dapat menambah pemasukan dan juga menambah keuntungan bagi bagian koperasi pelajar. Kemudian yang ketiga adalah penambahan outlet baru. Seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa pada periode kepengurusan kami menambah outlet baru yang kami beri nama dengan Leader Corner yang terletak di depan Gedung Cordova. Dengan adanya outlet tersebut akan menambah keuntungan serta pemasukan bagi bagian koperasi pelajar. Dan yang terakhir adalah sistem keuntungan 20% di setiap outlet. Pada tahun-tahun yang lalu sistem keuntungan belum terpatenkan berapa persen, namun pada periode kepengurusan kami patenkan menjadi 20% keuntungan di setiap outlet. Analisa keuangan. Adapun analisa keuangan pada periode kepengurusan kami terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama, keuntungan koperasi pelajar keseluruhan pada tahun ini adalah 878.765.488 rupiah, terdiri dari beberapa sektor, yakni sektor koperasi pelajar dan dari sektor pemesanan kebutuhan santri. Kemudian poin yang kedua, analisis omset pemasukan koperasi pelajar dibagi seluruh jumlah santri, yakni 5.104.042.428 rupiah, dibagi jumlah keseluruhan santri 733 santri adalah 6.963.223 rupiah. Maka pada hakikatnya setiap santri Pondok Modern Tazaka telah memasukkan omset kepada bagian koperasi pelajar sejumlah 6.963.223 rupiah. Kemudian poin yang ketiga,
Setiap santri berwakaf melalui koperasi pelajar dan kantin sebesar Rp1.392.645. Maka pada hakikatnya setiap santri Pondok Modern Tazaka telah memberikan wakaf atau telah berwakaf melalui bagian koperasi pelajar sejumlah Rp1.392.645. Tepuk tangan untuk seluruh santri Pondok Modern Tazaka. Kemudian poin yang keempat, omset koperasi pelajar pada tahun ini melebihi target, yaitu dari target awal Rp4.777.965.500. Pada tahun ini alhamdulillah melebihi, yakni Rp5.104.422.800 atau lebih besar 6,82% dari target. Kemudian poin yang kelima, prediksi jika tahun depan jumlah santri bertambah atau mendapat penambahan jadi santri baru 200 santri dan pengurangan dari santri Radiance 77 santri berjumlah 856 santri, maka omset koperasi pelajar dan kantin tahun depan akan menjadi Rp5.960.518.852. Sehingga bagian koperasi pelajar pada tahun depan akan memberikan keuntungan pada pondok sejumlah Rp1.192.113.077. Selain pemasukan yang telah kami sampaikan di awal, adapun modal yang kami tinggalkan atau harta yang kami tinggalkan untuk kepengurusan setelah kami terdiri dari beberapa item: pakaian, toiletries, kebutuhan pribadi, alat tulis kantor, kebutuhan medis, buku pelajaran, minuman dan makanan sejumlah Rp279.153.500. Uang itulah yang akan menjadi modal awal bagi kepengurusan yang akan datang, atau pada kepengurusan ini meningkat 19,6% dari tahun lalu, yakni Rp224.164.500. Adapun evaluasi dan tantangan pada periode kepengurusan kami, yang pertama, omset koperasi Kopel Cordova belum mencapai perolahan maksimal dikarenakan belum memenuhinya rumus LB, lengkap barangnya dan banyak variannya. Yang kedua adalah akurasi stok gudang di Kopel Cordova belum tersistem karena masih menggunakan mesin cashless biasa dan belum tersedianya sistem barcode. Dan yang ketiga adalah semakin banyaknya santri, maka akan semakin besar juga jumlah Kopel untuk berkontribusi dalam penjualannya. Adapun harapan kami bagi pengurus yang akan datang, yakni yang pertama, selalu menerapkan service excellent, yakni cepat, tepat, ramah, tanggung jawab, informatif, dan nyaman. Kemudian selalu menggunakan rumus PAE, prediksi, antisipasi, eksekusi, dan evaluasi, dan selalu menyalakan AC atau attention dan care, dan mengedepankan 3K, komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan mengerjakan semuanya dengan TT atau tanggung jawab dan tuntas. Kemudian yang keenam, menjadikan koperasi pelajar sebagai pusat atau induk dalam pembelian segala kebutuhan santri. Dan yang ketujuh, menyediakan outlet baru, yakni Ahsan Resto di dalam pondok. Dan yang terakhir, meningkatkan omset penjualan. Diharapkan semakin naiknya omset penjualan, maka semakin besar juga wakaf koperasi pelajar untuk pondok. Demikianlah laporan pertanggungjawaban bagian koperasi pelajar periode 2023. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.